Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Bu Hastari akan melanjutkan pembahasan TPPU Matematika tahap 2 pada bagian yang ketiga. Setelah sebelumnya di bagian pertama dan kedua sudah dibahas oleh Ibu Titin dari SMP 2 Turi Sleman. Oke, kita sekarang masuk di pembahasan soal nomor 11. Diketahui fungsi f(x), saya tulis lagi di sini, sama dengan negatif 2x ditambah 1. Kemudian kita akan mencari nilai f 3x min 5 itu berapa. Caranya bagaimana? Kalau di fungsi ini x-nya saya tandai merah, artinya ketika kita mencari f3x min 5, setiap menemui x gantilah dengan 3x min 5. Jadi f3x min 5 sama dengan min 2, ini plus satunya tetap, hanya x-nya saja diganti dengan 3x min 5. Kemudian kita uraikan, kita kalikan 1/1. Min 6x, kemudian min 2 kali min 5, ditambah 10, ditambah 1. Sehingga menjadi negatif 6x ditambah 11. Oke, kita temukan jawabannya di D, min 6x plus 11. Berikutnya di soal nomor 12. Di situ ada 2 buah garis yang sangat tegak lurus. Ini ada 2 garis, yang satu sudah diketahui namanya G. Ini saya pertebal. Misalnya garis yang satu lagi ini garis H. Ya, kita akan mencari persamaan garis G. Apa yang kita cari pertama? Kita akan mencari besarnya gradien garis G itu berapa. Bagaimana caranya? Oke, karena sekarang yang diketahui adalah garis H melalui 2 titik perpotongan sumbu X dan sumbu Y, maka kita mencari gradien H dulu. Yaitu sama dengan, kalian perhatikan, garis H itu arahnya ke kiri. Otomatis besarnya gradien adalah negatif. Tanya, negatif berapa? Lihat, yang di sumbu Y angkanya 3, berarti negatif 3 per yang ada di sumbu X, perpotongannya di angka 5. Ini gradien garis H. Karena di sini 2 garisnya tegak lurus, maka otomatis kita bisa mencari berapa gradien garis G, kebalikan dari ini. Yang tadinya plus, ini min, kemudian ini tinggal dibalik 5/3. Kenapa bisa begini? Kalian ingat, ada 2 garis yang tegak lurus, garis H tegak lurus garis G, maka ini untuk mengingat-ingat saja, gradien garis H kalau dikalikan gradien garis G, hasilnya negatif 1. Ini modal kita untuk mencari gradien garis G. Gradien sudah kita temukan. Sekarang kita mencari persamaan garis G. Gradiennya 5/3 melalui titik 5,0. Kalian ingat,
rumus mencari persamaan garis Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. X min X1 itu sudah ada di sini. Ini X1, ini Y1. Kita tinggal masukkan Y min Y1-nya 0, M-nya 5/3, ini gradiennya garis G, kali X min 5. Setelah itu kita uraikan. Y kurangi 0, Y sama dengan, dikalikan 5/3X dikurangi ini juga kalikan 25/3. Supaya tidak ada pecahan di sini, maka ini semua kalikan dengan 3 saja. Supaya tidak ketemu pecahan, maka ini menjadi 3Y sama dengan 5X dikurangi 25. Ini sebenarnya sudah jawaban. Tetapi kita melihat di poin pilihan ganda ABCD, apakah sudah sama bentuknya dengan itu? Tidak, ternyata yang kita cari tadi masih bentuk eksplisit. Kita ubah saja. Buas di sini ya. Kita ubah saja menjadi bentuk implisit. X-nya dikumpulkan jadi satu ruas dengan Y, sehingga menjadi ini. Nah, sudah ada belum di situ ABCD? Oh, ternyata belum ditemukan yang sama. Kalau belum ditemukan sama, semuanya sekarang dikalikan -1. Sini ya, kalikan -1. Dikali -1. Kalikan -1. Min 5X menjadi 5X. 3Y menjadi min 3Y. Sama dengan min 25 kali min 1, 25. Sudah adakah di sini yang bentuknya sama? Oh, sudah. Ini ada di D. Jawaban 12 sudah ketemu. Kita ke nomor 13. Keliling persegi panjang adalah 46. Oke, kita tulis langsung. Keliling 46 ini yang diketahui ya. Oke. Panjang, jika panjangnya dikurangi 3 cm dan lebarnya ditambah 4 cm, bangun tersebut menjadi persegi. Kalau kita misalkan, nah ini persegi, ketika kelilingnya sama, ya kan? Kelilingnya sama, seperti ini, dengan ketentuan panjang dikurangi 3. Kalau P dikurangi 3, itu akan sama dengan S atau sisinya persegi. Kemudian kalau lebarnya ditambah 4, ini juga sama dengan sisi persegi. Artinya panjangnya sama dengan sisi tambah 3, lebarnya sama dengan sisi dikurangi 4. Lalu kita uraikan keliling persegi panjang tadi. Keliling persegi panjang adalah 46. 46 itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, 46. Maka bisa dijabarkan, panjangnya kamu ganti dengan S ditambah 3. Lebarnya diganti dengan S dikurangi 4, sama dengan 46.
Yuk, sekarang kita lanjutkan, kita jabarkan. 2 dikalikan, ini S ditambah S, 2S. 3 dikurangi 4, min 1. Sama dengan 46. Oke, coba sekarang masing-masing ruas kita bagi dengan 2. Supaya ini menjadi 1. 2 bagi 2, 1. Sehingga di ruas kiri hanya tinggal 2S min 1 sama dengan, ini dibagi 2, 23. Sehingga kita tinggal menyelesaikan persamaan ini. 23 ditambah 1. 2S sama dengan 24. Maka S-nya 24 dibagi 2 sama dengan 12. Itu S-nya. Yang ditanyakan berapa panjangnya, berapa lebarnya. Oke, kita sekarang kembalikan ke sini. Nah, ke sini. Maka diperoleh panjangnya sama dengan S-nya ketemu 12. 12 tambah 3 sama dengan 15. L-nya berapa? Ya, S dikurangi 4. S-nya berapa? Nah, S-nya diganti. S-nya 12 kurangi 4 sama dengan 8. Maka ditemukan panjangnya 15, lebarnya 8. Kita ke nomor 14. Penyelesaian dari persamaan kuadrat. Buas tulis persamaan kuadratnya di sini. 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 3 sama dengan 0. Kita untuk mencari penyelesaian berarti kita akan memfaktorkannya. Oke, sekarang kita faktorkan ya. Menjadi perkalian suku 2. Ini cara yang biasa kita pakai. Kalau di sini 2x, maka bisa dijabarkan 2x kalikan 2x dibagi 2. Setelah itu, berapakah bilangan yang ada di sebelah kanannya 2x? Nah, kita kalikan itu. Nih, 2 kalikan 3. Berapa? 6. Oke, 6 ya, Buas tulis di sini 6. 6 itu bisa berapa kali berapa? Supaya kalau dijumlahkan ketemunya negatif 5. 6 itu bisa 1 kali 6. Bisa min 1 kali min 6. Bisa 2 kali 3. Bisa min 2 kali min 3. Ini mana yang kalau dijumlahkan ketemunya min 5. Ini ketemunya 7. Ini ketemunya negatif 7. Berikut ketemunya 5. Ini kalau dijumlah negatif 5. Nah, berarti yang ini kan. Oke, artinya angka ini yang dimasukkan. Masuk sini. Min 2, min 3. Oke, langkah berikutnya, kelompok mana yang bisa dibagi 2? Oh, ternyata ini. Kenapa 2 bisa dibagi 2? Ini juga. Tapi 3-nya tidak bisa. Sehingga ini menjadi X min 1 kali 2x min 3 sama dengan 0. Berapa nilai X? Kalau perkalian hasilnya 0, berarti yang mungkin adalah X min 1-nya sama dengan 0 atau 2x min 3-nya sama dengan 0. Maka X-nya 1 atau ini dicari saja. X-nya 3/2. Sehingga diperoleh nilai X min 1 dan 3/2. Ada di jawaban
Soal nomor 15. Tentukan koordinat titik optimum fungsi kuadrat. Oke, Buhas tulis lagi fungsinya. Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 7. Oke, kalau kita mau menentukan titik optimum, maka kita akan tentukan yang namanya sumbu simetri dulu. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Mana itu B, mana itu A? Kalian tahu bahwa persamaan umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Maka di fungsi ini nilai A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat. Nilai B-nya adalah koefisien dari X negatif 4. Dan nilai C-nya adalah konstantanya. Ini C. Kita tinggal masukkan ke situ. Sama dengan negatif, B-nya negatif 4 ya, masukkan negatif 4. Per 2 kali A-nya 1. Maka ini sama dengan 4 per 2. Ketemunya 2. Ini sumbu simetrinya. Berikutnya, titik optimumnya yang di atas. Maka nilai X sama dengan 2 itu kita masukkan ke dalam fungsi lagi. Sama dengan, maaf, ini enggak ada kuadratnya ya. X kuadrat min 4X plus 7. Setiap ada X ganti dengan angka 2. Sehingga menjadi 2 pangkat X, 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 2 ditambah 7. Maka Y sama dengan 4 kurangi 8 ditambah 7. Y sama dengan, ini negatif 4. Negatif 4 tambah 7 itu 3. Maka ketemulah yang namanya titik optimum. X, Y. X-nya 2, Y-nya 3. Jawabannya ini. Oke. Pembahasan untuk soal nomor 11 sampai dengan 15 sudah terselesaikan. Sampai bertemu di bagian yang keempat, yaitu di pembahasan nomor 16 sampai dengan 20. Buhas ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.